Akan tapi semua peristiwa itu adalah peristiwanya hati. Apa buktinya? Di dalam ayat Allah di surat Az-Zariyat ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan semua itu telah ada di dalam masing-masing dirimu. Apakah kau tak melihatnya? Bagaimana kita bisa melihat wong kita tak beriman kepada Allah? Hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa melihat itu, karena orang-orang yang beriman sudah tak dapat melihat lagi, akan tetapi Tuhannya lah yang memperlihatkan. Bagi orang-orang yang beriman hatinya kepada Tuhannya. Jadi apakah siksa dan azab kubur atas kemungkaran dan kenakiran hati kita selama ini? Kita cinta kepada anak, cinta kepada istri, hingga kita diperbudak olehnya. Kita mati-matian kerja banting tulang untuk memperjuangkan cinta-cinta yang ada di hatinya, agar anaknya kelak jadi orang yang berhasil di sisi ekonominya, agar dirinya bisa menafkahi istrinya untuk bersolek demi kecantikannya. Itulah semua azab-azab kubur, yang mana bahan bakarnya adalah apapun yang cinta-cinta di hati kita itu. Cinta-cinta yang selain Allah itulah bahan bakarnya azab kubur itu. Kemudian cinta kepada ilmu. Kita selama ini merasa berilmu tinggi di babagan syariat, ilmu ekonomi, ilmu apapun yang mengandung dan menghasilkan kekayaan baginya. Itulah azab-azab, siksa-siksa. Kemudian cinta kepada amal. Amal perbuatannya selama ini merasa benar. Diri kita setelah sholat 5 waktu dengan benar. Diri kita telah menjalankan sunnah-sunnah di dalam sholat rawatib dengan benar. Diri kita merasa sudah istiqomah di dalam sholat tahajud, di dalam sholat duha, istiqomah puasa Senin Kemis atau puasa Daud, yakni puasa hari ini, besok berbuka, besoknya lagi berpuasa. Kita berbangga-bangga dengan amal-amal yang bukan kita yang melakukan. Itulah tanda-tanda alat untuk menyiksa hati kita, karena kita sudah di dalam azab kubur. Apa makna siksanya? Di dalam hati kita, kita merasa bangga dengan apa-apa yang kita amalkan. Kita merasa mulia daripada orang-orang di bawah kita. Kita merasa lebih mulia dari orang-orang yang tidak selevel dengan kita. Itulah azab kubur itu. Siksa demi siksa. Jadi ketika kita kaya raya, di dalam hati kita terbesit takut pada suatu saat nanti kekayaannya akan rontok, kekayaannya akan pudar. Jadi inti dari inti ketakutan kita selama ini, yakni dengan diri kita sendiri. Takut dengan diri kita sendiri, takut dengan sifat manusia kita sendiri. Apa? Kematian. Mayoritas manusia takut mati karena manusia takut tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Inilah bukti selama ini manusia mayoritas hatinya tersesat
kepada Tuhannya, karena dirinya telah memproklamirkan menjadi Tuhan daripada mentuhankan Allah di hatinya. Itulah makna kematian, itulah makna siksa dan azab kubur yang ada di dalam salib-salib badannya ini. Itulah jawaban yang pertama, persoalan yang pertama. Apakah ada siksa kubur itu? Ada. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang masih goib Allahnya, ya kejadian itu disangkanya besok. Karena hatinya belum bertuhan, ya semua kejadian itu besok. Maka ketika syakaratul maut tiba, mereka akan terbelalak dengan apa yang dibayang-bayangkannya selama ini. Oh ternyata, gumam hatinya hanya itu. Ketika hari pembalasan, ketika yaumul maut, baiatan akbar itu datang terhadap dirinya, ketika syakaratul maut menjemput, begitu dahsyat siksa dan azabnya. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang sudah kembali hatinya kepada Allah, maka nyatalah semua alam-alam yang dihabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Afala tubsirun, semua ada pada dirimu, wahai fulan, apa kau tidak melihatnya? Karena hati kita selama ini buta, mana mungkin kita bisa melihat? Bila yang dipakai untuk melihat masih mata-mata manusianya, ya tak mampu melihatnya. Akan tetapi bila yang memandang basiroh Tuhannya, maka Allah maha melihat segala ciptaannya. Jadi maknanya alam kubur itu nyata adanya. Kapan? Bagi orang-orang yang beriman sudah mengetahui kapan siksa kubur itu. Bagi orang-orang yang beriman sudah melewati apa yang dikatakan kematian dan apa yang dikatakan azab kubur itu. Namun bagi orang-orang yang tak beriman, bagi orang yang masih goib, yang masih adam Allah baginya di hatinya, yang wujud hanya dirinya, ya nanti itu katanya, ya nanti itu di dalam angan-angannya, karena Tuhannya belum nyata baginya. Jadi semua cerita itu dianggapnya nanti, karena Allah tidak hudur di dalam hatinya, karena yang hudur di dalam hatinya adalah iblis dan setannya yang selalu menyumpal pikirannya, menyumpal mata hatinya, menyumpal pendengarannya, menyumpal penglihatannya, agar manusia tidak memandang, tidak bisa melihat kenyataan Tuhannya dan firman-firmannya. Jadi jawabannya, alam kubur, siksa kubur itu ada nyatanya, jelas bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Itulah jawaban persoalan yang pertama. Dan jawaban persoalan yang kedua adalah, apa bisa anak yang soleh itu mengirimkan hadiah doa kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal? Pertanyaannya begini, anak-anak yang soleh itu soleh sungguhan apa soleh-solehan? Menurut pandangan mayoritas manusia, karena selama ini hanya menyembah salib, bukan menyembah Allah di hatinya, maka yang dipandang adalah salib-salib ini bagi manusianya. Yakni ketika melihat badan-badannya anaknya yang sering beribadah jamaah ke masjid, yang sering mengaji Al-Quran, itu dikatakan anak yang soleh bagi manusia yang masih tertutup, yang masih mati hatinya.